Anak laki-laki itu memungut selembar daun, lalu mengayunkannya ke arah batu pemisah naga yang keras luar biasa. Seketika tebasan itu melepaskan aura pedang tajam yang mengguncang langit. Batu raksasa seberat 10.000 jin terbelah menjadi dua. Seluruh kota New York pun terbelah di tengah. Suara menggelegar membuat banyak orang panik dan bergegas mendekat. Saat melihat apa yang terjadi, mereka semua terkejut bukan main. Batu pemisah naga sudah ada selama ribuan tahun dan nyaris tak bisa dilukai. Namun kini terbelah dengan satu tebasan ringan. Bahkan aura pedangnya mampu membelah seluruh kota. Melihat kejadian ini, sang ketua sekte segera memerintahkan pencarian sang ahli pedang misterius. Bahkan jika hanya mendapat setetes warisan tekniknya, itu cukup untuk membuat keluarga mereka berjaya. Namun mereka tidak tahu, orang yang mereka cari adalah bocah kecil yang selama ini mereka anggap sebagai aib. Anak laki-laki itu dulunya adalah satu-satunya pendekar pedang abadi di dunia. Karena suatu perasaan mendalam, dia percaya bahwa masih ada tingkat yang lebih tinggi dari pedang abadi. Lalu memutuskan untuk bereinkarnasi dan mulai dari awal lagi. Dia menyerahkan posisi ketua sekte kepada murid utamanya. Lalu jiwanya terbang turun ke dunia fana. Di waktu yang sama, di sebuah rumah kecil dan terpencil, seorang ibu menangis sambil menjaga putranya yang sakit. Tepat saat itu jiwa sang pendekar pedang abadi masuk ke tubuh anaknya. Melihat anaknya bangun, sang ibu menangis haru karena bahagia. Namun dokter segera memberi peringatan. Tubuh anaknya terserang hawa dingin mematikan. Satu-satunya penyembuh adalah bunga salju langka dari Gunung Tian Shan. Namun karena status sang ibu yang rendah, dia tidak mungkin mendapat ramuan langka itu dengan mudah. Meski begitu tekadnya telah bulat. Keesokan harinya dia memutuskan ikut kompetisi di arena pencucian pedang. Karena 10 besar peserta akan diberi bunga salju Tian Shan. Hari berikutnya anak laki-laki itu datang ke lapangan latihan. Melihat orang-orang berkerumun di depan batu pemisah naga, matanya bersinar emas, dan dia langsung menyadari, meski orang-orang ini punya tenaga dalam, namun tak satu pun memiliki kekuatan spiritual. Dia menghela napas pelan, merasa dunia ini sudah benar-benar merosot. Saat itu seorang murid melompat dan mencabut pedangnya, menebas sekuat tenaga ke arah batu pemisah naga. Sinar emas menyilaukan langsung meledak, dan murid itu terpental sejauh beberapa meter. Wajahnya dipenuhi rasa tak terima. Bertahun-tahun berlatih, tapi tak mampu meninggalkan bekas sedikit pun pada batu itu. Orang-orang yang melihat hanya tertawa mengejek, karena hanya jenius sejati yang bisa meninggalkan bekas di batu pemisah naga. Dan selama ratusan tahun, baru 2 orang yang pernah berhasil. Setelah semua pergi, anak laki-laki itu memungut selembar daun, lalu mengayunkannya dengan satu tebasan cepat. Itulah awal dari kejadian yang mengguncang dunia. Daun itu membelah batu pemisah naga menjadi dua. Sang ketua sekte yang melihatnya takjub luar biasa, langsung berniat mendekati dan memanfaatkan sang ahli. Namun dia tidak tahu, anak laki-laki itu telah ikut ibunya ke arena pencucian pedang. Sesuai aturan, 10 besar akan mendapat bunga salju Tian Shan. Namun sang ketua tidak menganggap ibu dan anak itu penting. Bahkan merasa anak itu adalah aib keluarganya sendiri. Semua orang juga mengejek sang ibu, menganggap keikutsertaannya hanyalah cari mati. Saat itu anak sulung ketua menantang ibunya naik ke arena, demi menyelamatkan anaknya. Sang ibu tanpa ragu menerima tantangan. Namun putra ketua sama sekali tak menunjukkan rasa hormat pada wanita itu. Serangannya pun sangat kejam, karena perbedaan kekuatan terlalu besar. Sang ibu hanya dalam beberapa jurus langsung terluka parah. Ibu ketua sekte melihatnya langsung berkata sinis, bahwa kematiannya memang pantas. Saat itu putra ketua pun meluncurkan serangan mematikan, ingin mengakhiri hidupnya di atas panggung. Semua orang pun mengira dia pasti akan mati. Namun tiba-tiba anak laki-laki itu berkata, lihat yang nyata dan yang palsu. Pusat cahaya pedang itulah bayangannya. Satu serangan tepat di sana.